Halo pemirsa, senang sekali saya Valeska Raya bisa menemani Anda dalam program kabar terkini. Informasi ini yang hadir di setiap hari Senin hingga Minggu. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita dari peristiwa, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Dan inilah informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkapkan ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Para mantan pekerja Sritex itu pun disebut bakal mendapat keistimewaan. Hal ini disampaikan Sumarno, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo. Perusahaan-perusahaan tersebut berada di wilayah Sukoharjo dan daerah perbatasan seperti Karanganyar serta Wonogiri. Dari data dinas tempat terdapat lebih dari 10.000 lowongan kerja dari pabrik-pabrik di bidang garmen, plastik, dan linting rokok. Bagi ex-pekerja PT Sritex sendiri akan mendapatkan keistimewaan jika berminat pada lowongan kerja yang tersedia. Keistimewaan itu yakni persyaratan tanpa proses ketat seperti umur. Pasalnya mereka telah memiliki pengalaman kerja dan kebutuhannya sangat banyak. Sejak kemarin, saat tanggal 24 Oktober, sejak dari Sritex itu dinyatakan pilot, kami sudah langsung berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya untuk menampung dari kemungkinan terburuk waktu itu, menampung para pekerja yang mungkin di PHK, dan saat ini ternyata kan sudah di PHK. Dan sampai saat ini, hari terakhir ini tadi, pagi tadi ada 10.133 lowongan kerja yang diminta kepada kami dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sukoharjo dan sekitarnya. Memang ada di Silogiri, ada di Jaten, Karanganyar ada, tapi ini tidak jauh dari Sukoharjo, artinya perbatasan dengan Sukoharjo. Itu lowongan itu dari pabrik mana Pak? Ya, dari berbagai sektor. Ada ya garmen, ada plastik, ada pelintingan rokok, kemudian juga ada jahit, kemudian ya kebanyakan juga dari sektor tekstil juga masih banyak. Jadi ini memang diistimewakan bagi karyawan Sritex yang saat ini mungkin ingin bekerja di bidangnya, terutama ya garmen dan sebagainya. Ini perusahaan-perusahaan siap menampung tanpa istilahnya melalui proses yang ketat. Mereka umur tidak terlalu dipermasalahkan karena mereka kan sudah mempunyai pengalaman kerja. Jadi ini memang mereka sangat membutuhkan saat ini. Ini sudah berapa banyak Pak dari karyawan PT Sritex yang melamar ke perusahaan yang kemarin sudah ada 700 yang mengundurkan diri waktu itu sejak tanggal 24 Oktober sampai dengan Januari kemarin. Dari data dari BPJS sudah ada sekitar 700. Kemudian yang lain, karena ini masih statusnya adalah masih karyawan Sritex, otomatis mereka juga belum melakukan upaya mencari kerja. Karena saat ini baru tanggal 26 kemarin dinyatakan PHK. Dari data Disperinaker, jumlah pekerja Sritex yang terkena PHK massal sebanyak 8.475 orang. Dinas tempat sendiri telah berkoordinasi dengan kurator dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengurus hak-hak pekerja yang terkena PHK. Tio melaporkan dari Sukoharjo, Jawa Tengah untuk E-Channel TV. Ribuan karyawan kontraktor yang bekerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park terlibat dalam aksi demo yang menjurus ke anarkis. Aksi protes ini sempat diwarnai dengan kericuhan di pintu masuk kawasan di Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Peristiwa ini berawal ketika manajemen PT IMIP bersama Tenan mengeluarkan aturan soal penggunaan mobil bus bagi perusahaan kontraktor atau lembaga penempatan tenaga kerja swasta yang beraktivitas di dalam kawasan industri IMIP.
Aturan ini sudah disosialisasikan sejak tahun lalu sebab aturan ini diterapkan karena banyaknya terjadi kecelakaan atau potensi bahaya yang muncul akibat penggunaan mobil bak terbuka oleh perusahaan kontraktor dalam pengangkutan karyawannya. Pada 2 Maret 2025 pagi, ribuan karyawan kontraktor di PT Indonesia Morowali Industrial Park melakukan aksi di titik pintu masuk kawasan di Kecamatan Bahodopi, Morowali. Berikut kronologinya. Kebijakan baru PT IMIP mewajibkan kontraktor menggunakan mobil bus sebagai armada pengangkut karyawan menggantikan mobil pick-up. Aturan ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2025 setelah 8 bulan sosialisasi. Aksi memuncak dengan pengerusakan pembakaran mobil operasional serta serangan terhadap petugas safety, security, dan polisi. Tindakan oknum karyawan kontraktor bahkan sempat memicu gesekan dengan karyawan Tinan dan pencurian aset seperti AC, kabel, dan besi. Tindakan hukum dan resolusi manajer komunikasi PT IMIP, Dedi Kurniawan, menyatakan insiden ini sangat disayangkan dan akan diproses secara hukum. Meski sempat terjadi kekacauan, situasi kini sudah pulih dan aktivitas kerja kembali normal. E-Channel TV melaporkan. Menyambut masuknya bulan Ramadan, warga Boyolali antusias mengikuti tradisi padusan di sumber mata air. Warga juga berebut berburu ratusan ikan nila yang bisa ditukarkan dengan aneka hadiah. 1, 2, 3. Begitulah aba-aba dimulai. Ratusan warga dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa langsung berburu ratusan ikan nila menggunakan jaring di sebuah kolam pemandian. Suasana riuh terjadi saat mereka saling berdesakan dan berebut untuk menjaring ikan. Acara jaring iklan ini digelar oleh pengelola tempat wisata pemandian mata air alami Panorama yang ada di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah untuk memeriahkan tradisi padusan dalam menyambut bulan Ramadan. 20 orang pertama yang berhasil mendapatkan ikan berhak mengikuti undian untuk mendapatkan berbagai hadiah yang menarik, mulai dari peralatan ibadah, aneka barang elektronik, hingga sepeda. Bukan perkara mudah bagi anak-anak dan orang dewasa untuk mendapatkan ikan. Mereka harus saling berebut dengan peserta lainnya. Namun, usaha mereka terbayar saat mendapatkan ikan nila berukuran sedang hingga besar, serta mendapatkan hadiah tambahan. Ikan tadi. Susahnya kenapa? Susahnya kenapa? Berebut teman. Rebut-rebutan sama teman-teman lain. Oke. Dapat berapa ikan? 1. Ikan apa? Nila, Terus dapat door prize apa itu tadi? sepeda, Oke. Seneng nggak dapat sepeda? senang, Mau buat apa nanti sepedanya? sepedaan. Ya, padusan sama teman-teman satu sepon ini. Oke. Setiap tahun memang selalu padusan, Bu. Ya, untuk bulan puasa katanya nih umat Islam harus padusan. Jadi rame-rame sama teman-temannya datang sini. Terus tadi ikutan ini Bu, tangkap ikan gimana, Bu? Ya, namanya ibu-ibu ya ikut seru-seruan lah ngalamin ini padusan ya, Mas. Ya, namanya sama cucu sih ya. Biar rame. Biar Sulit nggak, Bu, tangkap ikan tadi, Bu? Hah? Sulit nggak? Ya, tinggal nyaruk gini. Saya tahu-tahu dapat ya, nggak tahu lah, Mas. Dapat berapa ekor, Bu? 1. Dalam tradisi padusan ini, para pengunjung tampak asik bermain air, berenang, hingga menikmati suasana liburan bersama keluarganya di sumber mata air alami ini. Pengelola wisata air menyebut dalam momen liburan, menjelang masuknya bulan Ramadan ini, kunjungan wisatawan juga meningkat hingga 50%. Dari biasanya 3.000 orang meningkat menjadi 5.000 orang dalam sehari saja. Sementara acara tangkap ikan dihadirkan sebagai motivasi bagi anak-anak agar bersemangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama untuk memotivasi anak-anak ini mau bulan puasa biar anak-anak lebih semangat untuk puasa. Yang kedua memang untuk melatih ketangkasan dan keterampilan anak. Dan yang terpenting memang anak-anak biar tidak main HP aja.
Total ada berapa ikan sih? Kalau total ada kurang lebih ada 20 kilo yang kita sebar, Mas. Ikan apa aja? Ikan nila yang berwarna merah, biar mudah untuk dilihat. Jadi kita sebar 20 kg ikan. Selain dapat ikan juga dapat door prize. Dapat door prize, kita bagikan kurang lebih ada 200 door prize selama 5 hari Padusan ini. Door prize yang paling besar apa? Paling besar kita ada sepeda gunung dan ada sepeda anak-anak. Menjalankan tradisi Padusan merupakan upaya mempertahankan dan melestarikan tradisi budaya lokal agar tidak tergerus zaman yang kian modern, sekaligus meningkatkan jumlah pengunjung di wahana wisata air, khususnya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Azza Argani, Boyolali, Jawa Tengah, e-Channel TV. Masih terkait informasi yang sama, tradisi Padusan untuk menyucikan diri dalam menyambut Ramadan digelar di Klaten, Jawa Tengah. Tradisi tersebut juga dimeriahkan dengan penyebaran udik-udik dan kue apem yang langsung diperebutkan warga. Arak-arakan kirap budaya ini mengawali tradisi Padusan yang berlangsung di Objek Mata Air Cokro atau OMAK di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah pada Jumat lalu. Kirap mengarak 21 kendi yang berasal dari 21 mata air di wilayah Klaten. Peserta kirap berjalan kaki menempuh jarak sekitar 300 meter dari halaman OMAK menuju panggung utama di dekat sumber mata air. Setelah doa bersama, air dari 21 kendi kemudian dikumpulkan menjadi satu wadah. Selanjutnya dimeriahkan dengan penyebaran sekitar 100 kue apem dan udik-udik. Berisi uang Rp10.000 yang langsung diperebutkan warga. Padusan menjadi tradisi warga untuk mensucikan diri dan membersihkan jiwa raga dalam menyambut bulan Ramadan. Kurang lebih terdapat 100 apem dan udik-udik yang disebar untuk warga. Kue apem memiliki makna meminta maaf kepada sesama dan udik-udik bermakna bentuk sedekah kepada masyarakat. Sama di sini saya sama teman terus acaranya ada Padusan. Untuk apa Mas? Untuk bulan Ramadan. Terus ini tadi dapat apa Mas? Dapat roti sama uang jumlah Rp10.000. Seneng nggak Mas? Senang. Alhamdulillah. Kegiatan Padusan yang dilaksanakan setiap dalam rangka bulan Ramadan di tahun 2025 ini bertepatan dengan hari Jumat yang menurut kami juga hari Jumat itu hari berkah dan sangat-sangat diartikan sangat untuk momentum kita bersama. Dan tentunya pada hari ini Jumat ini Kabupaten Klaten melalui Disput Porapar Kabupaten Klaten mengadakan suatu ritual Padusan Memetri Rogo, tentunya ini mensucikan diri sehingga kami juga mengambil mengambil tema Tirta Kamitra Mahaning Suci. Ya, dalam hari ini bagaimana manusia hidup ini berusaha untuk menyempurnakan diri dan tentunya untuk menghilangi baik akar murka, menghilangi dari dosa-dosa, tentunya bisa memberikan suatu ketentraman di dunia ini, tentunya nanti juga di samping dunia dengan akhirat. Lesya Syafitri, e-Channel TV, Klaten, Jawa Tengah. Sebuah gudang pengepul barang rongsok di Kasihan, Bantul, Senin siang ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan. 1 orang dikabarkan terluka, yakni pemilik usaha saat mencoba memadamkan api. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai Rp550 juta. Berikut ini informasinya. Asap hitam terus membumbung dari tumpukan barang rongsok yang terbakar di Jogonalan Lor RT 01 Tirto Nirmolo, Kasihan, Bantul. Belasan mobil pemadam kebakaran berdatangan untuk menjinakkan si jago merah yang kian membesar melalap hampir seluruh isi gudang rongsok. Pemicu awal kebakaran diduga dari kelalaian si pemilik usaha yang membakar beberapa lembaran styrofoam di dekat area tumpukan rongsok. Seketika angin yang tiba-tiba berhembus kencang menerbangkan sisa pembakaran dan menyulut barang lainnya. Pemilik usaha yakni Asroni mengalami luka bakar ringan di bagian kedua sisi pundaknya lantaran mencoba memadamkan api. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk kejadiannya sekitar hampir 2 jam ini sudah mulai terkuasai. Itu untuk pemilik Pak Asroni, warga Demak. Kebetulan di sini juga menyewa. Itu
yang bersangkutan tidak mengalami luka berat, hanya luka lecet-lecet karena tadi berusaha untuk memadamkan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada korban yang lain, cuman hanya kerugian material rontok yang mereka miliki itu kurang lebih sekitar 550 juta. Pemicunya tadi Pak Sony membakar bungkus makanan yang dari styrofoam itu loh. Nah, setelah dibakar itu ketiup angin, terus terbang membakar yang mudah terbakar yang lainnya. Waktu tadi bakar styrofoam 3 lembaran. Cuma selangnya saya sekitar 30 detikan saya pergi kan kayaknya kayak ada puting beliung gitu loh. Kelemparnya sekitar 4 meter. Bakarnya tidak di samping. Ini terluka karena apa, Pak? Ikut memadamkan pas pertama kalinya. Kejadian itu pun sempat menjadi tontonan warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Api dapat dipadamkan 3 jam kemudian usai 11 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi kejadian. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan untuk e-Channel TV. Warga desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu berhasil menciptakan alat pengelolaan sampah sederhana yang diberi nama Predator. Alat ini mampu mengelola sampah baik organik maupun anorganik. Diharapkan mesin ini dapat mengatasi masalah sampah dengan sistem pembakaran yang minim polusi dan residu. Inilah mesin pengelola sampah yang diciptakan Wardi, warga desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, dengan cara kerja yang sederhana. Mesin ini dapat membakar sampah yang berasal dari masyarakat. Seluruh sampah dapat dimusnahkan dengan cepat. Inovasi Wardi menciptakan mesin penghancur sampah ini mencuri perhatian Pemkab Karanganyar. Sekda Pemkab Karanganyar, Timotius Suryadi, mengatakan mesin ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sampah. Masalah sampah menurut Timotius dapat diselesaikan di tingkat desa. Berapa kali Pak Wardi Sadeng ini mencoba inovasi dan sudah kita coba dan bagus, maka ini proyeknya ada beberapa tempat, salah satunya di Plumbon ini kita mulai untuk kelola sampah selesai di desa. Dan hasilnya ternyata sampah 4 hari di desa itu cukup diselesaikan 4 jam dengan mesin ini. Nah, nanti kalau ini sudah masif bisa kita bangun di semua desa, tentu persoalan di TPA juga akan terkurangi karena beban TPA yang selama ini semuanya berpusat ke situ bisa kita kurangi suplainya melalui TPS-TPS. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar, Sunaryo, menjelaskan hasil inovasi ini dapat meringankan pekerjaan petugas kebersihan karena sampah dapat diselesaikan di desa, serta mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah yang berada di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono. Dari GLH itu bisa mengurangi pekerjaan kami sehingga sampah tumpah di desa sebagaimana SE Bupati saat itu, sehingga nanti sampah-sampah tumpah di desa setelah itu TPA itu sudah pekerjaannya ringan, tidak ngolah lagi, hanya tinggal ngolah residu dari sampah yang sudah diolah pakai mesin predator sampah ini. Nah, mesin predator sampah ini saat ini kita ajukan ke Krenova, semoga untuk bisa mendapatkan legalitas pemanfaatannya. Bismillah, dukungan panjang semuanya. Oke. Iwan Iswanda, e-Channel TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kembali menggelar program berbagi takjil gratis bagi mahasiswanya. Ada sekitar dari 4.000 lebih paket takjil yang disediakan setiap harinya dengan sistem pembagian secara drive-thru. Melalui UMY Mengabdi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kembali membagikan program takjil untuk mahasiswanya. Usai dibuka oleh Rektor UMY, ribuan mahasiswa yang telah mengantri di atas kendaraannya langsung menyerbu tenda pembagian takjil. Dengan mengadopsi sistem drive-thru, setiap mahasiswa secara tertib menerima paket takjil yang dibagikan oleh panitia tanpa harus turun dari kendaraan. Paket takjil berisi makanan dan minuman ini disediakan gratis oleh UMY selama bulan Ramadan.
Selain sebagai bentuk pengabdian, program yang diadakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam atau LPPI tersebut juga bermanfaat bagi mahasiswa perantauan untuk menghemat biaya selama menjalankan ibadah puasa. Hari ini 4.000 porsi. Insya Allah besok kalau animonya semakin baik, mungkin bisa naik sampai 5.000. Ini sebagai bentuk komitmen UMY dalam rangka untuk berkah Ramadan, biar para mahasiswa juga merasakan Ramadan itu merupakan bulan yang berkah dan mereka bisa khusyuk di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Meski telah memasuki tahun kelima, namun dari segi kuantitas tak banyak berubah. Menu yang disajikan berbeda-beda, senilai Rp25.000 per paketnya. Kegiatan itu pun disambut antusias oleh mahasiswa, utamanya yang dari perantauan, karena mampu menghemat biaya membeli takjil selama bulan Ramadan. Membantu sih, membantu mengurangi pengeluaran kita beli takjil buat buka puasa. Asalnya dari mana, Mbak? Dari Bogor. Kos ya di sini berarti. Iya. Sangat membantu nggak nih? Sangat membantu menghemat biaya. Di hari pertama pelaksanaan, mahasiswa nampak lebih antusias dibanding tahun sebelumnya. Ribuan paket takjil yang disediakan ludes dalam waktu 1 jam saja. Digelar dengan sistem drive-thru, cara ini dipilih agar mahasiswa dapat lebih banyak waktu mempersiapkan untuk berbuka puasa. Setiap mahasiswa juga diwajibkan menggunakan helm dan menunjukkan kartu tanda mahasiswa sebagai syarat saat pengambilan takjil. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan untuk E-Channel TV. Informasi dari Semarang, Jawa Tengah ini menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di E-Channel TV. Saya Valeska Raya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat!